Woi anjing, woi babi, kenapa hadis-hadis kekasihku engkau pakai untuk tujuan yang batil, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar? Allah bakal nanya gitu. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Allah bakal nanya gitu. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Allah bakal nanya gitu. Kenapa Allah nggak tanya? Karena binatang. واضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, saya cintai yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan nasihat yang luar biasa, yaitu Habib Muhammad bin Husain Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan rohani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah perkuat langkahan kaki beliau dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta yang saya muliakan Habib Bidin, saya cinta yang saya muliakan segenap para habaib, segenap pengurus Front Persaudaraan Islam, dan tidak saya sebutkan namanya satu persatu, beserta khususnya Sahibul Hajat, Sahibul Bait, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, saya ini 2 hari belum tidur. Jadi tolong jangan ribut. Kalau ada yang ngomong, kalau ada yang ribut, saya pulang. Saya orangnya hitam-hitam beribut. Tidak lihat kan ceramah saya di Tangerang waktu itu? Lagi ceramah, saya bilang jangan ngomong, ada yang ngomong, saya pulang beneran. Iya kan? Saya nggak peduli, ada yang ngomong saya pulang. Karena saya mau ngasih ilmu. Paham? Saya sebentar, karena itu udah asal dari tadi. Saya hanya sebentar, dengarkan baik-baik yang saya sampaikan, walaupun sedikit, insya Allah. Saudara-saudara, kita duduk pada sore hari yang mulia ini diundang oleh Sahibul Hajat. Untuk apa? Dalam rangka Walimatul Urus, untuk mendoakan. Kita duduk di sini untuk mendoakan, yakni mempelai laki-laki dan perempuan yang menikah agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kita duduk di sini, Sahibul Hajat menjadi wasilah, menjadi perantara, sebagaimana yang Habib Muhammad sampaikan tadi, menyampaikan perantara bagi kita untuk menggugurkan kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Kita duduk di sini dapat barokah, barokah dari pernikahan, dapat barokah ngumpul sama ulama, sama ustadz, sama kiai, bisa ngumpul sama habaib, dapat barokah, dapat manfaat ilmu. Malil wasail hukmul magasib. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Maka apa-apa yang mendorong kita untuk menuntut ilmu, perkara tersebut pun hukumnya diwajibkan. Nah, Sahibul Hajat, Sahibul Bait, ya, menjadi sebab yang menggugurkan kewajiban kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, saya tanya, coba jamaah jawab. Nikah di bulan Syawal itu banyak nggak orang nikah bulan Syawal? Kenapa? Nggak tahu.
Kenapa kok banyak orang ini dari bulan Syawal? Dianggap baik. Baik, apa ini? Kok nggak ada yang tahu? Kok bulan ini mulia? Dengarkan. Makanya perhatikan. Al-Imam Ibn Mandur dalam kitabnya Lisanul Arab. Ya. Kemudian Imam Abu Hayyan, kemudian Imam Ibnu Sa'idi, kemudian Imam Ibnu Khuruf. Beliau mengatakan Syawal itu diambil dari kata syalat an-naqatu bidhanabiha. Syalat an-naqatu bidhanabiha. Saya nggak ceramah, anggap aja saya lagi ngajar. Ayo semua ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Syawal ai syalat an-naqatu bidhanabiha. Syawal itu artinya maksudnya unta betina mengangkat ekornya. Jadi Syawal itu diambil dari kata syalat an-naqatu bidhanabiha, unta betina mengangkat ekornya. Karena zaman dulu itu orang Arab jahiliyah itu gak punya tahun. Tahun itu adanya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, yang dimana itu ketika itu istasyaru, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Kemudian diambillah pendapat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Qala Ali bin Abi Thalib, "Dhawu lin-nas," ya, letakkan bagi manusia tanggal, yakni ketika kita meninggalkan Madinatul Asnam ila Madinatul Iman. Letakkan bagi manusia tahun yang dimana pada tahun tersebut, ya, saat hari yang dimana kita pindah dari negeri berhala menuju negeri iman. Maksudnya yaitu Hijrah. Makanya dinamakan tahun Hijri. Jadi orang-orang Arab itu mereka tahu Syawal, Muharram, seperti Ramadan. Ramadan itu dari kata Ramadan yang artinya cuaca panas. Nah, Syawal diambil dari kata syalat an-naqatu bidhanabiha, unta betina mengangkat ekor. Maksudnya apa? Maksudnya unta betina mengangkat ekor itu tanda nggak mau kawin. Jadi kalau unta jantan lagi nyamperin mau minta jatah ini unta jantannya, itu unta betina angkat ekornya kalau bulan Syawal. Kenapa? Tandanya dia tidak mau kawin. Nah, makanya itu menjadi tatoyur. Menjadi tatoyur. Tatoyur itu apa ya kalau bahasanya? Bahasa sial. Menganggap sial karena sesuatu. Itu namanya tatoyur. Jadi orang Arab itu dulu mereka tidak mau menikahkan anak-anak perempuan dari bulan Syawal. Kenapa? Karena takut sial. Karena onta aja nggak mau kawin, onta aja nggak mau nikah di bulan Syawal, nggak mau kawin, dia nggak mau bersetubuh. Jadi mereka nggak mau menikahi anak-anaknya. Takut apa? Takut nanti hubungan rumah tangganya rusak, nanti nggak bahagia, nanti nggak seneng. Nah, sehingga perkara-perkara tatoyur seperti itu dibantah, diputuskan, diberhentikan oleh Rasulullah dengan apa? Dengan menikahi Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal. Jadi banyak orang nikah bulan Syawal karena hukumnya sunnah. Remah gak tahu. Udah paham? Udah paham ya? Gak lama soalnya ini. Paham? Jadi Rasulullah yang menghentikan, dihentikan oleh Rasul. La toir, nggak ada burung. Kalau ada burung ngomong burung itu biasa burung ngoceh di tengah malam, tandanya ini bakal mati. Nggak ada itu Rasulullah SAW. Maka itu tatoyur dari kata toir, tatoyur. Paham? Makanya kita duduk di sini untuk mendoakan bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal yang penuh dengan kemuliaan, penuh keutamaan. Apalagi ini masih suasana Lebaran ya. Masih awal-awal Lebaran. Anak udah 5 tahun nggak ke Madura.
2018 Anda mau ceramah ke Madura, ditahan di penjara. Bebas lagi 2020. Bebas 2020, diundang ke Madura. 3 hari lagi udah mau berangkat, ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan, nggak jadi lagi. Bebas kemarin, udah mau ke Madura, ditahan lagi kasus KM 50. Jadi Madura ini subhanallah, setiap mau ceramah ke Madura pasti di penjara dulu. Tapi orang Madura ini luar biasa, nggak ada kapok-kapoknya undang saya. Nah makanya, karena semangat kalian, tekad kalian, karena kemauan kalian yang kuat menunggu selama 5 tahun, karena semangat, tekad, himmah yang kuat itulah menjadi sebab saya ada sekarang di hadapan kalian. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau lebaran, ya, biasanya ngomongnya gimana? Minal aidin, izin, mohon maaf, lahir batin, sempurna sirnya, ya kan? Jadi memang itu momentum. Syawal, 1 Syawal itu momentum. Akan tetapi jangan kalau meminta maaf itu hanya 1 Syawal saja. Namanya saling memaafkan itu tiap hari, tiap saat, tiap ada salah, tiap ada dosa, harus saling minta maaf dan memaaf. Jangan hanya nunggu pas Syawal aja baru lebaran. Lebaran baru saling minta maaf. Kenapa? Jangan sampai kita menjadi khasir, jangan sampai kita menjadi muflis, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut. Siapa orang-orang yang rugi? Siapa orang-orang yang bangkrut? Qala Rasul, atadaruna manil muflis. Rasulullah nanya kepada sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Siapa orang-orang yang rugi? Sahabat berkata, ya Rasulullah, orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang gulung tikar. Maksudnya bangkrut dalam perdagangannya, tokonya bangkrut, modalnya habis. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang rugi itu kelak di akhirat dia datang bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bawa pahala haji, bawa pahala sodako, bawa pahala ilmu, bawa pahala yang banyak. Pertanyaannya, kenapa ini orang datang bawa pahala banyak tapi kok jadi orang yang rugi? Ternyata ketika dia mau dimasukkan ke surga, datang satu orang, ya Allah, dulu ini orang dia pernah menfitnah saya. Akhirnya apa? Diambil pahalanya ya orang, dikasih kepada orang yang difitnah. Datang lagi, ya Allah, dulu dia pernah gibah saya, diambil pahalanya, dikasih. Ya Allah, dulu dia pernah bohongi saya, diambil pahalanya, dikasih. Ya Allah, dulu dia pernah mengadu domba saya, diambil pahalanya. Udah habis pahalanya, masih orang-orang masih berdatangan. Ya Allah, dulu dia pernah zolimi saya, dulu dia pernah ini, pernah ini, pernah ini. Dosa orang yang dizolimi diberikan kepada dia. Akhirnya yang awalnya datang bawa pahala yang banyak, habis semua amal pahalanya, tersisa dosa-dosa. Yang awalnya masuk surga, mau masuk surga, akhirnya Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena kalau udah sangkut paut sama manusia, ini lebih dahsyat. Dosa itu ada 3. Ada dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan kewajiban. Ada dosa yang berkaitan dengan yang kedua, dosa yang berkaitan dengan Allah dan berkaitan juga dengan manusia, seperti main judi, kan? Ada nggak mungkin kita main judi sendiri kan? Main judi pasti ada orang lain kan? Mabok, ini ada jual belinya sama orang. Jadi ada kaitan sama orang, ada kaitan juga sama Allah. Nah kalau 2 dosa ini ente taubat sama Allah, Allah ampuni. Sebesar apapun dosa yang engkau lakukan, masih ada yang lebih besar. Apa? Pintu pengampunan Allah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah yang susah yang ketiga ini, apa itu? Dosa yang tidak ada sangkutannya sama Allah,
tetapi dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Kita zalimin orang, kita bohongi orang, ghibah orang, fitnah orang. Ya, ini kalau itu orang tidak memaafkan kita, maka Allah nggak bakal kasih maaf. Allah nggak bakal kasih maaf. Ini yang paling berat. Makanya saya katakan saling memaafkan itu bukan momennya itu, yakni memang ada momentum tertentu, waktunya 1 Syawal, 2 Syawal sampai 15 hari lah, 15 Syawal. Tapi kalau bisa jadikan setiap hari, setiap waktu kita untuk mempererat silaturahmi dan saling memaaf. La yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal bagi seorang muslim laki-laki yang tidak menyapa sesama saudaranya di atas 3 hari 3 malam. Jadi batasnya kalau mau saling marah-marahan cuma 3 hari 3 malam. Di atas 3 hari 3 malam dua-duanya berdosa. Kalau 4 orang, 4-empatnya berdosa. Makanya saudara-saudara, tapi kalau kita sudah minta maaf, saya punya salah sama kamu, saya minta maaf, kau tidak maafkan, maka gugur kewajiban saya, Allah ampuni dosa saya. Paham? Maka pada kesempatan yang mulia ini, saya Bahar bin Ali bin Smith ingin mengucapkan permohonan maaf. Saya minta maaf, minta ridho, minta ampun sama kalian semua yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir. Saya minta ridho, minta maaf. Tolong dimaafkan kalau ada kesalahan-kesalahan saya, baik yang sengaja atau yang tidak sengaja, yang besar, yang kecil, yang tampak, yang tidak tampak. Kenapa? Saya takut nanti di akhirat kalian bakal tuntut saya di hadapan Allah dan di hadapan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau saya saja minta maaf kepada kalian, bagaimana sesama kalian gak mau saya minta maaf? Itu tadi saya ngasih contoh. Saya minta maaf sama kalian. Bahar bin Smith minta maaf sama kalian. Walaupun saya tidak ada salah, andaikan tidak ada salah sama kalian, maka bagaimana kalau sekalian sesama kalian punya salah? Paham nggak maksudnya? Kalau ente punya akal, ente paham itu. Paham? Nah, Lebaran juga. Faizin minal aidin wal faizin. Faiz, apa artinya faizin? Faizin apa? Orang-orang yang juara, orang-orang yang menang. Makanya Lebaran itu dinamakan Yaumul Fallah. Apa itu? Hari kemenangan. Loh, menang apa, Beb? Iya, kemenangan. Lebaran itu milik orang-orang yang menang. Menang apa? Menang melawan hawa nafsunya, menang melawan syahwatnya selama bulan Ramadan. Kenapa? Karena an-nafsu katifli an tuhmil husyab ba'ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatini. Hawa nafsu syahwat bagaikan bayi yang menyusui. Kalau tidak disapih, sampai kapanpun itu bayi bakal menyusu. Jadi kalian semua itu adalah ibu. Hawa nafsu adalah anaknya. Maka jangan sampai kalian yang dikendalikan, kalian yang dikuasai oleh hawa nafsu. Harusnya kalian yang menguasai hawa nafsu. Nah, bulan Ramadan kemarin itu adalah Syahrul Harb, bulan peperangan. Perang melawan siapa? Perang melawan musuh terbesar, yaitu syahwat dan hawa nafsu. Maka orang yang menang adalah orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak. Tuba liman kana aqluhu amira wa hawahu asira, fawailun liman kana aqluhu asira wa hawahu amira. Sungguh beruntung, sungguh berbahagia bagi orang-orang yang akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, dan sungguh celaka bagi orang-orang yang akalnya menjadi budak sedangkan nafsunya menjadi raja. Saudara-saudara, malaikat itu punya akal, tidak punya nafsu. Kurang keras, tidak punya nafsu. Makanya malaikat yang pernah berbuat dosa, makanya malaikat selalu taat, makanya malaikat nggak pernah bermaksiat, nggak pernah membantah. Kenapa? Karena nggak punya nafsu. Yang kedua, binatang sebaliknya punya nafsu tapi tidak punya otak, punya akal nggak, Bu? Makanya kalau ada sapi, kalian punya sapi kan, Madura banyak daerah sapi kan. Nah, kalau sapi itu lagi makan rumput tetangga, biarin aja, dia nggak tahu, orang nggak punya akal kok. Kalau kucing lagi nyolong, dia mana tahu, nggak tahu kan? Nggak punya akal dia nggak tahu mana benar mana salah.
mana baik, mana buruk. Binatang, awaluhu turab wa akhiruhu turab. Awalnya tanah, kembali kepada tak. Saya tanya, Allah bakal nanya nggak nanti ke binatang, ke anjing atau ke babi? Allah bakal nanya gini nggak di akhirat? Bakal diminta pertanggungjawaban nggak anjing sama babi? Bakal ditanya nggak sama Allah? Bakal hitung-hitungan nggak? Bakal ngelewatin jembatan Shiratal Mustaqim nggak? Ada hari pertimbangan nggak bagi mereka? Apakah Allah bakal tanya, anjing, babi, kenapa kau nggak sholat? Nanya gitu. Allah bakal tanya, woi anjing, babi, kenapa nggak puasa? Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, babi, kenapa kau maling uang rakyat? Allah bakal nanya gitu. Woi anjing, babi, kenapa kau bohongi rakyat? Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, babi, kenapa kau zolimi rakyat? Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, babi, kenapa engkau bunuh 6 nyawa yang tidak bersalah, yang tidak berdosa? Allah bakal tanya gitu. Allah bakal tanya, woi anjing, babi, kenapa kau jual aset-aset negara? Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, ada kan anjing sama babi binatang. Tidak ditanya sama Allah. Ya apa Ustaz? Ditanya nggak? Woi anjing, woi babi, kenapa engkau berpihak kepada asing dan membiarkan rakyatmu sengsara? Allah bakal tanya gitu. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau tutup kepalamu dengan sorban, tapi kau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah demi kepentingan perutmu? Woi anjing, woi babi, kenapa hadis-hadis kekasihku engkau pakai untuk tujuan yang batil, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar? Allah bakal nanya gitu. Woi anjing, woi babi, kenapa kau kalau ceramah pakai tarif, pasang tarif? Allah bakal nanya gitu. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau bilang kalau anak cucu kekasihku itu nggak ada? Allah bakal nanya gitu. Kenapa Allah nggak tanya? Karena binatang. Kalau ada yang tersinggung kan berarti anjing sama babi. Betul. Kalau ada yang tersinggung berarti dia nggak ngerasa sebagai manusia. Berarti dia ngerasa dirinya anjing. Yang ngerasa dirinya babi. Makanya jangan tersinggung. Sebab Allah nggak bakal nanya begitu. Kenapa? Karena binatang punya akal, tidak punya punya nafsu, tidak punya Nah, kita manusia sempurna. Kita manusia sempurna. Apa-apa yang tidak dipunya oleh malaikat kita punya. Apa itu? Apa itu? Kurang keras apa? Kurang keras. Apa-apa yang tidak dipunya oleh binatang kita punya. Apa itu? Apa itu? Terus intinya apa tuh? Dengarkan baik-baik. Intinya, barang siapa yang akalnya mengalahkan nafsunya, akalnya menguasai nafsunya, akalnya menundukkan nafsunya, akalnya memperbudak nafsunya, kedudukan orang itu lebih tinggi dari malaikat. Sebaliknya, barang siapa yang nafsu mengalahkan akalnya, nafsu memperbudak akalnya, nafsu memerintah akalnya, sehingga dia belok ke kiri, terjerumus ke dalam maksiat, melanggar perintah Allah, menghalalkan segala cara untuk menuju kebatilannya, maka kedudukan orang lebih rendah daripada binatang. Saudara-saudara, paham? Makanya jangan mau sok-sokan, oh saya lebaran. Lebaran itu milik orang-orang yang menang melawan hawa nafsunya, milik orang-orang yang menang melawan syahwatnya, bukan milik cuma orang nahan lapar dan haus. Kalau nahan lapar dan haus, onta 6 bulan nggak makan nggak minum, hidup onta.
Betul? Betul? Saya tanya, sapi paling lama yang biara sapi kan banyak. Sapi paling lama nggak makan nggak minum berapa minggu? Bukan, maksudnya paling lama terus dia mati gitu. Seminggu kasih makan mati nggak? Enggak. 2 minggu? Mati. 2 minggu mati. Jadi kalau cuma nahan lapar dan haus, binatang juga bisa. Intisari Ramadan itu bukan hanya menahan diri lapar dan haus, tetapi menahan anggota tubuh zahir dan batin dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Paham?